Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd, faya ayyuhal mudda'una annahum asbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru wa'lamu, ingat dan ketahuilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona an nu'mina billahi fa amanna wa amarona an nu'mina bihi sallallahu alaihi wasallam fa amanna fa naqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau gunakan sebagai sesuatu untuk melakukan apa yang telah kalian perbuat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk beriman kepada Allah, maka kami telah beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarona an nukrima asbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukrimuhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memuliakan cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kami memuliakan. Wa natayaqqanu annahum antum. Benar balik saya kotelik. Dan kami telah lama meyakini bahwa cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalian. Fal'an natayaqqanu annahum ghairukum. Dan pada saat ini kami meyakini bahwa cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kalian. Maka dengan demikian, kita orang berbahasa Arab lik. Apa wis? Maka dengan demikian beban kami untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah kami jalankan. Maka tidak ada bagi panjenengan semua untuk menuduh kami tidak mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kami mencintainya. Bahkan sudah puluhan tahun kami dan keluarga memuliakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami kira adalah panjenengan, tetapi saat ini kami berubah pikiran. Baik, untuk menindaklanjuti apa yang telah kami lakukan, dan ini akan terus berlanjut bersama dengan Mbah Idwam, Mbah saya, akan ada baiknya dalam kesempatan kali ini biar bukan saya saja yang ngoceh, saya yang akan mengajukan pertanyaan kepada beliau. Mohon maaf, ini kami selalu berguyon, bercanda, karena daripada pusing mikirin Pak Alwi, lebih baik kita ketawa-ketawa, ngopi-ngopi sambil utut-utut. Baik, Lik Idwam, Mbah Idwam, saya dengar panjenengan itu ekstrim dalam menyikapi kasus Pak Alwi ini, yaitu apa kata panjenengan, Pak Alwi ini lebih membahayakan daripada Wahabi. Kalau menurut saya, Wahabi sendiri saya kira sudah begitu membahayakan, mengenyek dan memperkeruh suasana keislaman di Indonesia khususnya, dan juga mencoreng nama baik Islam. Itu Wahabi sebagian, ya. Walaupun istiqomahnya saya acungi jempol, dan saya juga mengambil satu makalah ya dari Ibnu Taimiyah. Ada satu makalah yang saya gunakan. Apa itu? Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Mu'jizat wa Karamatul Auliya, di situ menyebutkan
kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah fa innan nafsa munjabilatun li talabil karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka ketika kita beribadah jangan meminta imbalan dari ibadah yang kita lakukan, tetapi teruslah beribadah. Akan tetapi kebanyakan manusia ketika beribadah sedikit dia ingin imbalannya membaca waqiah pengen segera kaya, membaca surat Toha itu apa namanya lagi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini digunakan untuk memelet seseorang. Nah, itu jangan seperti itu, tetapi ketika kita beribadah lakukanlah ibadah dengan istiqomah. Karena kebiasaan manusia seperti itu tadi, melakukan sedikit tapi ingin segera mendapatkan imbalannya. Karena apa? Karena fa inna nafsa munjabilatun li talabil karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqomah. Sedangkan Allah menuntut kita untuk continue, untuk terus-menerus sabar melaksanakan ibadah. Maka kemuliaan-kemuliaan yang kita harapkan itu akan diberikan oleh Allah dengan sendirinya tanpa harus kita minta. Seperti itu. Itu yang saya pakai di dalam makalah di dalam kitab Al-Mu'jizat wa Karamatul Auliya karangannya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini Wahabi sendiri saya ulang kembali sebenarnya juga sudah parah ini. Apa-apa haram dan seterusnya. Nah, ini tuh menurut panjenengan malah lebih parah Ba'alwi ini daripada Wahabinya. Wahabi saja sudah mengerikan kok. Takfiri siapapun yang tidak sesuai dengan pendapatnya kafir dan seterusnya, ini juga bahaya. Kok malah menurut jenengan lebih bahaya Ba'alwi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mohon ini Mbah Idwam untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dan saya akan mengutip. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini irung teman tika kok. Ya, ini sudah bawaan dari lahir. Langsung saja ini sebelum saya menanggapi tadi panjenengan bilang kalau saya itu ekstrim ketika melawan Ba'alwi. Ya sebenarnya tidak ya. Yang lebih ekstrim ya lebih banyak daripada saya. Yang lebih ekstrim itu komentator sebenarnya. Oh iya, yang lebih ekstrim itu komentator sebenarnya, itu bukan saya, bukan. Kalau saya ya menurut saya sendiri ya saya tidak ekstrim dalam hal menanggapi Ba'alwi. Yang lebih ekstrim itu para komentator di YouTube itu ekstrim-ekstrim. Baik yang mendukung Kiai Imad maupun yang Iya, baik yang mendukung Kiai Imad, yang mendukung channel kami maupun yang tidak setuju itu ekstrim-ekstrim. beberapa yang komentar itu ekstrim-ekstrim. Itu. Terus ini sebelum saya menanggapi atau kenapa menurut saya itu Ba'alwi itu lebih bahaya daripada Wahabi, sebelum saya masuk ke situ saya akan bercerita terlebih dahulu tentang para habaib. Dulu kita akan meyakini sekali ketika ada habib, walaupun itu bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun akhlaknya baik, contoh kecil lah. Nah, ini bukan lagi ini rahasia umum lah, semua orang kan tahu itu bahwa beberapa oknum habaib itu meminta uang, memaksa, bahkan kesannya itu memaksa dan lain sebagainya itu. Dulu itu kenapa saya bilang Ba'alwi itu lebih bahaya daripada Wahabi? Pertama, dulu kita kan didoktrin oleh habaib kalau yang cucunya Rasulullah yang berada di Indonesia itu cuma mereka. Itu pertama. Yang kedua, kalau Wahabi itu kan hanya, setahu saya ini kan hanya sebatas Wali Songo itu tokoh fiktif, Ziarah itu bid'ah, Ziarah itu musyrik, kan hanya itu saja yang diserang oleh Wahabi. Kaum Nahdliyin diserang oleh Wahabi kan hanya sisi itunya saja. Ziarah kubur musyrik, haram. Tawasul bid'ah, haram. Terus apa Wali Songo, yaitu lah Maulid dan lain sebagainya. Wali Songo tokoh fiktif, itu saja. Tapi kalau Ba'alwi
di sisi yang lain itu kan bahaya. Mbak Alwi itu sama kayak kita, ubudiyahnya sama, sama-sama suka ziarah kubur, sama-sama tawasul, sama-sama maulid Nabi. Tapi di sisi lain mereka itu melakukan kejahatan yang kita itu tidak tahu dan taunya hanya ya, taunya itu baru-baru ini. Iya kan? Karena apa? Karena kita itu masyarakat NU, warga NU itu ternina bobokan, bahasanya begitu, ternina bobokan karena mereka itu membawa bendera nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang paling masyhur itu kan Wali Songo bagi mereka, bagi Robitoh Alawiyah, bagi para habaib itu nasabnya tidak tersambung. Itu turun tapi itu dulu itu dulu. Kalau sekarang turunan Wali Songo dirangkul-rangkul. Kalau sekarang dulu itu turunan Wali Songo itu dianggap tidak punya keturunan. yang bilang siapa? Ya banyak, sebenarnya bukan hanya Habib Bahar, ada beberapa. Saya itu kenal, ya bukan berarti kenal akrab, tidak. Saya itu pernah bertemu dengan beberapa Habib yang mengatakan kalau Wali Songo itu tidak punya keturunan. Wali Songo itu keturunannya hanya jalur ibu, jadinya terputus dan lain sebagainya. Kan itu. Kalau Wahabi, kita lihat Wahabi itu kan baik sisi ubudiyah, baik sisi harokah dan lain sebagainya, kan langsung tahu oh itu beda dengan kami, beda dengan kita. Kalau Bang Alwi kan tidak. Di sisi lain dia sama, di sisi lain dia beda. Bedanya parah. Bedanya itu parah. Itu. Lanjut. Itu. Keturunan Wali Songo oleh beberapa, ya mungkin tidak semua, tapi mayoritas kan oknum-oknum Mbak Alwi itu mengatakan kalau Wali Songo itu tidak punya keturunan. Itu. Terus lagi, kenapa saya berpendapat kalau Mbak Alwi, oknum-oknumnya ya, oknum-oknum Mbak Alwi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Karena apa? Karena sudah merusak atau membelokkan sejarah dan membuat makam-makam palsu. Nah ini kan lebih bahaya daripada Wahabi. Sejahat-jahatnya Wahabi paling menuduh kita musyrik, menuduh kita kaum apa, khurafat ya kan begitu, menuduh kita kaum ahlul bid'ah, itu saja. Tapi mereka tidak pernah membuat makam palsu, mengklaim sejarah, kan tidak pernah. Kalau Mbak Alwi kan sudah parah sekali, menurut saya sudah parah sekali, mengklaim kalau pertama kali yang menyebarkan Islam adalah golongan mereka habaib, pertama kali, ya itulah banyak sekali yang apa namanya, Wali Songo itu jalurnya dari Mbak Alwi, Wali Songo itu habaib, tapi turunannya Wali Songo tidak dianggap, kan aneh. Wali Songo sendiri dianggap Mbak Alwi tapi turunannya tidak dianggap kan sekarang saja dirangkul-rangkul turunannya Wali Songo, dulu diinjak-injak diinjak-injak, dihina. Kiai NU ketika mengaku atau masyhur oleh masyarakat itu keturunan Wali Songo, maka pasti diragukan oleh kaum habaib. Itu karena apa? Karena guru kami sendiri begitu. Guru kami itu, ini sebut saja ya, ini Ketua Panglima Laskar Sabilillah Syarif Muhammad Abbas Buntet Cirebon, itu banyak itu para beberapa oknum, mungkin ya oknum habaib yang tidak percaya kalau Syarif Abbas itu turunannya Sunan Gunung Jati, kan begitu dulu, kan begitu. Sekarang ya beda lagi mungkin. Nah, itu membuat makam palsu kan parah-parah banget itu. Kalau tidak segera diluruskan, kalau tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan ini 10 tahun atau 50 tahun kemudian, 1 abad kemudian, ini kita akan kehilangan sejarah. Maka bagi kami
itu sangat-sangatlah bersyukur dengan adanya tesisnya Kiai Imad, maka kejahatan-kejahatan oknum-oknum habaib, contoh seperti kayak tadi pemalsuan makam, pembelokan sejarah, Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya, ada lagi yang jadi Pak Bud, ini kurang koordinasi atau bagaimana saya nggak tahu itu cara menipunya kurang koordinasi, jadi ada yang mengklaim Pak Bud, ada yang mengklaim bin Yahya. Imam intinya sama lah Pak Alwi, ada yang Imam Bonjol jadi Pak Alwi, entah siapa marganya, Sihab kalau nggak salah, kayak Habib Rizik, Hamengkubuwono jadi Asegaf dan sebagainya. Ini andaikan, ini kita bayangkan, andaikan pengklaiman yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib itu sampai sekarang tidak kita hentikan, oh ini sangat bahaya sekali, fatal sekali. 50 tahun kemudian, 1 abad kemudian, bahkan mungkin tidak sampai 1 abad lah, tidak sampai 1 abad mungkin, kita itu tidak tahu sejarah, atau kita itu sangat-sangat kesulitan mana ini sejarah yang benar, mana yang tidak. Makanya kami itu sangat-sangat bersyukur sekali ada tesisnya Kiai Imad, atau ada bukunya Kiai Imad lah. Orang kita kalau bicara tesis itu ada yang apa menyangga itu bukan tesis. Ya udahlah, karyanya Kiai Imad lah, intinya begitu. Kita itu sangat bersyukur dengan adanya karyanya Kiai Imad, itu bukunya Kiai Imad. Jadi warga NU itu ya walaupun belum semua ya, ini kan perjalanan keilmuan menurut saya, jadi tidak bisa spontanitas langsung orang sadar semua. Itu kami sangat bersyukur sekali. Jadi kebatilan yang dulu kita ternina bobokan karena apa? Karena satu menurut saya, karena kita itu taunya itu mereka itu zuriatur rasul. Andaikan kalau yang membelokkan sejarah itu bukan zuriatur rasul, andaikan yang pertama kali membuka makamnya KRT Sumodingrat yang ada di mana itu Semarang itu bukan seorang habaib, bukan seorang bukan orang yang kita yakini itu sebagai zuriyah rasul, pasti sudah dari dulu kita telusuri terlebih dahulu. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena di dalam dada-dada masyarakat warga NU itu taunya Pak Alwi itu zuriyah rasul, dan itu sudah tertanam berpuluh-puluh tahun. Makanya apapun yang dilakukan oleh mereka seolah-olah itu kita husnuzon benar. Ini kan salah juga. Sebenarnya ini kita salah juga, ini terlina bobokan terlalu lama. Makanya tadi adanya tesisnya Kiai Imad kita sangat bersyukur. Itu apa saya lupa mau mengatakan apa lagi. Terus lagi ini ada ini keluar sedikit, ada itu ya beberapa pendukung Pak Alwi itu mengatakan kalau saya masih cinta kepada habaib. Karena apa? Karena lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini logika yang seolah-olah sekilas benar, tapi ini sebenarnya salah fatal. Karena apa? Karena ketika kita itu sudah salah mencintai atau sudah mencintai yang salah, otomatis akan membenci yang benar. Maka bagi para pendukung Pak Alwi, saran saya itu jangan dahulukan fanatisme terlebih dahulu. Kita berpikir baik itu tesisnya Kiai, dulu kita juga begitu, tesisnya Kiai Imad atau karyanya Kiai Imad itu kita tidak langsung semerta-merta langsung percaya kepada Kiai Imad, tapi kita baca dulu bagaimana, kita telah dulu, yang pada akhirnya kita meyakini bahwa sandaran ilmiah yang lebih ilmiah itu adalah karyanya Kiai Imad. Jadi mikir dulu lah, jangan langsung asal mencintai begitu. Sama kita dulu kami dulu mencintai habaib, sama seperti para pencinta habaib atau pendukung Pak Alwi sekarang, sama. Kita itu dulu mencintai habaib. Adapun beberapa habib yang tidak cocok ya itu hal lain.
Tapi kalau masih cinta, kalau urusan cinta kami dulu mencintai. Tapi begitu ada tesisnya Kiai Imad, kami berusaha tidak mengedepankan fanatisme. Kita baca karyanya Kiai Imad bagaimana, kenapa kok Kiai Imad kok berani membatalkan nasabnya Pak Alwi itu, bagaimana alurnya, bagaimana ilmiahnya, di sisi apa. Akhirnya kami berkesimpulan atau meyakini sekarang bahwa habaib itu bukan zuriyah Rasul seperti apa yang panjenengan sampaikan itu di mukaddimah tadi. Monggo panjenengan mau menanggapi lagi. Ini saya lupa tadi ya mau menyampaikan apa. Ada yang lupa lah, intinya begitu. Baik. Orang ngomong ekstrim ya ekstrim juga Rika. Tapi nyong harap beda pendapat karo Rika ya. Ya, Pak. Ya min ramen. Ini memang beda saya sama Mbah Idham kali ini. Dalam tadi menyikapi pendukungnya Pak Alwi kalau lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jenengan tadi ada kalimat dulu memang kami mencintai. Seolah-olah seperti dulu mencintai sekarang tidak, kan seperti itu. Ya, nanti lagi. Ini saya tanggapin dulu ya, biar keton saya berbeda dengan jenengan. Kalau sebenarnya nih khususnya Laskar Sabilillah ini saya mengatasnamakan Laskar Sabilillah. Yang di sini khususnya itu tidak ada istilah membenci dari kami. Dulu mencintai, sekarang juga mencintai. Siapa habaib, kami tetap mencintai mereka. Kami tetap mencintai mereka. Tidak ada istilah dulu mencintai, sekarang membenci, tidak. Kami tetap mencintai. Hanya saja yang namanya cinta itu tidak serta-merta melakukan apa yang mereka minta, karena saking cintanya kan seperti itu ya. Kita cinta kepada anak kita cinta kepada santri yang kemudian belajar ke panjenengan cinta sama murid-muridnya jenengan, tapi bukan berarti harus nurut dan mengiyakan apa yang mereka katakan. Itulah cinta yang sejati seperti itu. Kita cinta kepada para habaib dulu, dan cintanya mungkin berlebihan ya, sehingga terjadi sesuatu yang panjenengan sampaikan tadi, sehingga ada kesimpulan Pak Alwi lebih parah, lebih membahayakan daripada Wahabi, karena kita mencintai mereka secara berlebihan sehingga tidak menggunakan logika. Kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib, hanya satu yang bisa kita lakukan, apa itu? Husnudzon. Walaupun berseberangan tetap husnudzon lah, wong habib muka yang apa kelakuannya yang esok tetap husnul khotimah. Paling enggak seperti itu, dulu kan seperti itu. Karena apa? Karena cinta. Dan cinta itu sekarang juga tetap ada, hanya saja pola dari ekspresi ataupun ya, asar daripada cinta kita kepada habaib saat ini beda dengan dulu. Kita mencintai mereka saat ini meluruskan, karena sebagian besar dari habaib ini juga kan tidak tahu kalau si mbah-mbahnya dulu seperti apa, kan tidak tahu ya. Makanya mereka lahir langsung yakin kalau dirinya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini juga ada saat teman saya kemarin cerita, ada anak ya yang baru tahu kalau dirinya ternyata habaib. Itu karena apa? Karena dulunya itu ibunya pernah hubungan ya entah wallahu alam itu hubungan nikah ataupun tidak, yang jelas kemudian lahirlah dia. Maka kemudian ditinggal pergi sama suaminya itu yang habib itu loh. Kemudian diceritain si anak ini bahwa dia adalah putranya seorang Habib Al ini, kan seperti itu. Maka dia baru tahu kalau dia adalah Habib. Otomatis di dalam dirinya tumbuh, wah saya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Dan ini kan bahaya. Maka dari itu karena kami cinta mereka, kami takut mereka yang merasa ya bahwa dirinya adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal bukan. Maka harus diingatkan bahwa mereka bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, walaupun mereka bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan untuk mereka lebih dekat lagi daripada sebelumnya kepada Allah, lebih menjadi wali lagi. Dan menjadi wali itu kan nggak harus menjadi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu ya. Makanya
Dulu kami cinta, sekarang cinta, hanya saja ekspresi cinta kita yang berbeda dengan dulu, seperti itu. Itu bedanya saya sama jenengan tadi. Engko kok tanggapi mana engko. Terus memang ada istilah al-hubbu yu'mi wa yusimmu. Cinta itu bikin budek dan picek. Bahasanya kalau kasarnya kayak gitu. Bikin buta dan tuli. Ya memang benar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahbib habibaka haunan. Ini sering saya sampaikan. Mencintai seseorang ya biasa-biasa saja, pakai pakai logika, jangan dipakai logikanya. Ini amarah, tanda-tanda, isyarah, kemudian hujjah tentang Ba'alwi bukan dzurriyyatun Nabi sudah begitu lengkap dan sangat sulit dibantah. Sehingga saya sampaikan kemarin, kebetulan pada saat itu saya lagi ngasih tafsir lagi anu Mbah Idham ini. Ya ndak sengaja untuk memasukkan materi itu ke sono, ndak, tapi kebetulan materinya bahas tentang keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya diarahkan untuk membahas itu walaupun sedikit. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kita khawatir seumpama Ba'alwi ini memang bukan dzurriyyatun Nabi dan mereka mau ngira, bahkan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menyangkal, dengan banyak yang menyangkal. Ketua Rabi'atul Alawiyah sendiri menyangkal, marah-marah kepada Kiai Imad karena menuduh ataupun membatalkan nasabnya mereka, kan seperti itu. Sementara amarah tanda-tandanya sudah begitu banyak dan sulit dipatahkan. Kita kan takut seumpama ini dibiarkan, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menegur kita, kita akan kena imbasnya kalau hanya diam. Kan seperti itu, Lah, terus ada yang tanya, lah kalau bener Habib Dzurriyyatun Nabi, ya kalau memang Habib Dzurriyyatun Nabi, ya enggak masalah, kita tetap mencintai kok, kita enggak pernah membenci mereka. Banyak habib-habib yang tidak bermasalah dengan masalah ini kan, ya. Banyak habaib-habaib yang soleh-soleh, yang alim-alim, dan hanya karena kita tidak meyakini mereka hanya karena kita tidak meyakini mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengurangi kealiman mereka, tidak mengurangi kedekatan mereka dengan Allah, tidak mengurangi kecintaan beliau-beliau dengan Rasulullah, kan seperti itu. Maka sudah seharusnya kita berbicara dan terus berbicara sampai nanti PBNU menemukan Kiai Imad dengan Rabi'atul Alawiyah. Karena statement dari Rabi'atul Alawiyah ini nggak ada yang ilmiah, semuanya yang keluar dari Rabi'atul Alawiyah yang mungkin disampaikan oleh Habib Taufik kan, disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu bukan dari seorang ulama, seterusnya itu doktrin semua, tidak ada yang ilmiah. Nah ini kan kacau. Nah itu apabila habaib ternyata dzurriyyatun Nabi, tidak masalah, dan kita tetap, apabila nanti ada hujah yang mematahkan hujah-hujah kami, ya sudah, kita meyakini mereka kembali dan kita mencintai mereka dengan porsinya, tidak berlebihan, insya Allah seperti itu. Seperti saat ini kami mencintai dzurriyyah Rasulullah yang sudah tes DNA, seperti dzurriyyah Sunan Kiri dan yang lain-lain, tetap menggunakan logika kami. Monggo mau disanggah atau ditambahkan? Ini baru kali ini nih Kiai Wahib itu berbeda dengan saya. Tapi maksud saya itu dulu saya mencintai habaib, sekarang tidak. Itu maksudnya cinta, mencintai dalam hal mencintai mereka sebagai dzurriyyah Rasul. Dan sekarang ya bukan berarti saya tidak cinta terus saya benci, tidak. Sekarang saya pun tidak membenci habaib, tidak. Cuma sekarang saya pun tidak cinta. Tidak cintanya apa? Tidak mencintai mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ya mencintai hanya sebatas ya podo bae menungsane lah, intinya begitu. Mencintai dalam hal sisi kemanusiaannya kan begitu. Tapi kalau mencintai dari sisi beliau sebagai dzurriyyah Rasul, ya tidak, karena kami meyakini bahwa mereka bukan dzurriyyah. Masa kami meyakini mereka bukan dzurriyyah terus kami mencintai mereka karena dzurriyyahnya, kan enggak masuk akal. Maksud saya cinta itu seperti itu, bukan saya sekarang tidak cinta terus benci, enggak. Karena apa? Lawan kata dari cinta itu benci. Lawan kata dari cinta itu bukan benci lah.
Itu intinya itu. Terus apa lagi? Masalah PBNU ini. Nah, kemarin kan jenengan apa ini lagi takut-takutnya sama istri sehingga nggak keluar keluar rumah. Kemudian saya kemarin kan sempat konten sendiri kan seperti itu. Sebenarnya saya lebih enakan kayak gini sambil rokokan, sambil ngopi-ngopi, ngobrol direkam. Ya kan jenengan nggak ada. Sehingga kemarin saya sempat membicarakan tentang Kiai Fakhrul Razi kan malamnya itu loh. Sayangnya jenengan bikin konten siang. Malamnya saya sendirian itu habis ngaji direkam. Nah, ada kalimat yang munohok menurut saya waktu itu, Lik. Panjenengan salah besar Kiai terhadap Kiai Fakhrul Razi saya berkata seperti itu karena Kiai Fakhrul Razi itu menganggap Kiai Imad itu dan kita ya tentunya ya, ya seperti saya sampaikan tadi tidak mencintai habaib. Sehingga dengan adanya statement dari Kiai Imad itu tidak ada kemungkinan habaib dengan Kiai bersatu kembali loh, duduk bareng. Nah, karena tulisannya Kiai Fakhrul Razi yang sempat viral pada saat itu berangkat dari siakul kalamnya itu melihat Kiai dan habaib duduk bareng dan seperti itu. Sehingga kalimat-kalimat ini yang memang masuk dalam judul Stop Rasisme Nasab. Sehingga kami menyimpulkan bahwa Kiai Fakhrul Razi punya kesimpulan kalau kita yang tidak meyakini habaib sebagai zurriyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang membenci, kemudian tidak mau bergabung, apalagi dengan apa mungkin ya kita rasis dan seterusnya. Nah ini yang saya garis bawahi salah Kiai Fakhrul Razi dalam menilai ini karena kami tetap mencintai habaib dalam tanda kutip ya cinta itu seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika ada anak yang salah ayahnya cinta pasti akan diingatkan bukan berarti kita menganggap sebagai ayah Habib sebagai anak bukan kita mengartikan cintanya itu loh musyabbah bihnya itu cinta ya oh, ini nanti orang salah salah lagi Nanti saya dibilang apa? Sekarang nggak cinta berarti benci, itu salah lagi. nah ini musyabbah bihnya dalam hal ini adalah cinta bukan kita menganggap sebagai ayah kemudian habaib sebagai anak habaib salah kita ingatkan bukan nah, nah ini mungkin Mbah Idam mau menanggapi lagi karena bukan hanya Ki Fakhrul Razi kemarin muncul lagi ada lagi statement bahwa habaib tidak bisa dipisahkan dengan kiai. Siapa yang bilang habaib dengan kiai dipisahkan? Enggak. Justru sekarang ini habaib sama kiai lagi ruket-ruketnya. Iya benar. Yang bilang siapa? Ini Ketum PBNU. Siapa? Kiai Zulfa Mustafa. Kemudian saya sampaikan sama Mbah Nasir kemarin. Sebenarnya videonya Mbah Nasir panjang tapi saya potong gitu. Soalnya belakang aneh-aneh. Nggak saya nggak saya nggak saya teruskan gitu. Monggo Mbah Idam ini mungkin mau menanggapi lagi masalah ketua PBNU-nya. Soalnya kemarin juga Gus Salam angkat bicara tapi bukan kaitannya dengan masalah nasab, dengan masalah apa kepengurusan PBNU. Monggo jangan mau nanggapin lagi. Saya malah belum tahu itu eh, pernyataannya Ki Haji Zulfa Mustafa itu gimana maksudnya. Ini sini. Ya itu yang jelas kita garis bawahi bahwa Kiai Zulfa Mustafa itu menyampaikan bahwa habaib dan kiai tidak bisa dipisahkan. Lalu siapa yang bilang pisah kan? Saya jawab kan seperti itu. Siapa yang bilang pisah? Justru sekarang adalah makin lagi ruket-ruketnya kan di mana-mana kiai yang bahas habaib. Masalah terputus atau tidak kan tetap mereka yang dibahas. Min alamatul hubbi kasratul dzikri kan seperti itu. Ini tanda-tanda kiai apa cinta. Kiai itu semakin cinta sama habaib, semakin sering menyebut nama habaib sih. Itu min alamatul hub kasratul dzikri. Dan sekarang kiai-kiai ini banyak zikir menyebut nama habaib. Maka jangan dibilang Kiai Zulfa Mustafa, jangan bilang kiai-kiai sekarang walaupun kiai curut seperti kami ini benci sama habaib dipisahkan tidak. Justru saat ini adalah masa-masa di mana kiai dan habaib semakin dekat. Monggo nanggapin Dik. Ya itu kalau pernyataannya Kiai Haji Zulfa Mustafa ya. Bagaimana tadi habaib dan kiai tidak bisa dipisahkan. Itu ya
Ya mungkin ya memang seperti itu. Habib dan Kiai tidak bisa dipisahkan karena kalau ada acara-acara apa-apa juga ya memang seperti itu. Acara mungkin pondok hall atau apa dan lain sebagainya kan pasti mengundang habaib untuk sholawatannya bener. Saya setuju tidak bisa dipisahkan Ayo sini kayak sini. gitu. Ntar Wah, tapi kalau kalau begini kan saya tidak tahu itu apa statementnya Kiai Haji Zulfa Mustafa itu muncul asbabnya apa kan saya tidak tahu asbabnya ini hanya sekedar apa namanya menguatkan kalau habaib dengan kiai itu tidak bisa dipisahkan atau asbabnya itu sedang menyindir gerombolannya Kiai Imad atau gimana kan saya nggak tahu Iya, iya, iya. asbabnya itu apa maksudnya Kiai Zulfa Mustafa kan saya nggak tahu Arahnya ke situ. arahnya kemana kan saya nggak tahu Ya, itu sudah, loh. sekarang nggak saja arahnya ke situ. Kalau Kiai Zulfa itu Ang- condong ke Pak Alwi sebenarnya. oh Seperti condong ke Kiai Bali. Yahya dan Kiai Fahru Rozi. Nah kalau spesifik begitu ya saya bisa menanggapi. Kalau nggak tahu arahnya kan saya Ya, nggak. maksudnya seperti itu. Misalkan nanti berbeda kan, ya Kiai iki kan Robopo. Lanjutkan. Anggap saja seperti itu. Kiai Ini Zulfa Mustafa. ini sebenarnya ini apa namanya pemaksaan apa kon ngomong ya jenengan ya. Anggap saja Kiai Haji Zulfa Mustafa itu Memang seperti itu arahnya kok. ke situ. Ya Ah, udah. udah. Perlu digarisbawahi atau perlu diketahui kalau polemik nasab ini berangkatnya bukan atas nama cinta dan benci, bukan atas nama kebencian, bukan atas dasar agar kiai itu jauh dengan habaib, itu tidak. Karena apa? Karena Syarif Abbas sendiri itu sudah sering sekali menyampaikan problematika atau polemik nasab ini itu kan contohnya begini, kita punya rumah kita itu ada apa? Yang masuk. Ada yang masuk terus ada Ngacak-ngacak. tamu lah mengacak-ngacak. Kita kan hanya sebatas membereskan rumah kita kan begitu. Contoh lebih gampang lagi itu kan rumah kita kan Indonesia NKRI. Kemudian ada tamu yang tamu itu kita hormati, kita cintai, bahkan cinta kita itu bisa dikatakan sangat luar biasa. Menganggap cucunya Rasulullah kok. Berarti kan sangat luar biasa. Kok ini ada beberapa oknum yang kita cintai tersebut itu mengacak-ngacak rumah kita. Maka kita bereskan itu saja. Jadi bukan berarti kita itu ingin mengusir para habaib agar pindah ke Yaman, tidak. Kami hanya menanyakan atau apa bahasanya mempertegas kembali, memperjelas kembali kalau panjenengan benar-benar cucunya Rasulullah, yang mana buktinya kan begitu. Itu saja sudah. Kalau tidak punya bukti, ya sudah, jangan terlalu atau jangan berani-berani berkoar-koar mengatasnamakan cucunya Rasulullah terus mereka berbuat semena-mena. Kan beberapa oknum habaib itu mengatasnamakan cucunya Rasulullah terus berbuat yang semena-mena. Kan begitu, minta uang lah, memalsukan makam dan lain sebagainya, banyak sekali. Kayaknya udah depan buju tadi. Intinya begitu kan. Jadi bukan atas dasar benci, bukan. Itu kalau statementnya Kiai Haji Zulfa Mustafa arahnya ke situ, maka tanggapan kami itu begini. Itu. Apalagi? Yes. Ini saya mungkin juga akan ada yang tanya mestinya kan dari statement ataupun dari kalimat saya jenengan tadi kan satu nada yang ini loh. Katanya kiai sama habaib tidak bisa dipisahkan, sama apa itu statement Kiai Zulfa Mustafa yang arahnya mendukung Pak Alwi kan seperti itu. Saya kan bilang enggak dipisahkan, justru ini sekarang sedang ruket-ruketnya. Loh, itu di Wonogiri kan ada apa MCNU ya,
yang menafikan habaib-habaib agar tidak diundang dalam acara-acara resmi NU. Solo Raya, kemudian Bogor apa lagi ya? Nah sudah seperti itu. Nah itu berarti kan bukti bahwa Kiai sudah tidak lagi mau bergabung dengan habaib. Bahkan panggung-panggungnya habaib sendiri sudah mulai dijegal kan seperti itu. Enggak, maksudnya bareng dengan habaib. Tidak bisa dipisahkan itu bukan berarti selalu bersama-sama. Kan seperti itu. Dan apa yang panjenengan sampaikan tadi juga saya jadikan hujah. Kita ini yang punya apa namanya yang diibaratkan yang punya rumah kemudian dimasuki oleh orang lain, masuk bertamu ke kita tapi tamu itu ngacak-ngacak rumah kita. Ini dipalsukan, ini diakui, ini piring saya loh. Oh, ini dikasih makan malah di piringnya sekali apa piringnya juga di aku, dikasih kopi gelasnya di aku, pinjam motornya diakui kan. Ketika kita mencintai mereka sebagai agar menjadi manusia yang baik kan kita ingatkan, kamu ini tamu, bertamulah yang baik, posisimu di sini, jangan masuk ke sana-sana. Kan seperti itu. Bukan berarti kemana-mana harus bareng dan mengiyakan apa yang mereka katakan, tidak. Ada beberapa PCNU ya, seperti saya sebutkan tadi Wonogiri, kemudian Solo Raya, tidak mengundang habaib dalam acara-acara resmi NU. Itu bukan berarti kiai itu benci kemudian mau memisahkan diri dengan habaib, tidak, akan tetapi karena saat ini lagi proses untuk mengubah yang selama ini sudah tertanam di dalam warga Nahdliyin itu ya memang diperlukan seperti ini, tapi bukan berarti mau memisahkan diri, tidak. Hanya saja ini untuk proses ya agar mereka diposisikan pada tempatnya, karena wad'u syai'in fi ghairi mahallihi zulmun. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah sebuah kezaliman, dan kezaliman akan berakibat fatal di sisi Allah, kan seperti itu ya. Otomatis ada sakit-sakitnya lah. Otomatis karena merampok sejarah, merampok makam kan, ketika yang punya rumah itu meluruskan ya otomatis ada sakit-sakitnya sedikit lah, yang nggak apa-apa lah, terima saja. Ini udah lumayan panjang ini Lik ya. Ya nggak apa-apa. Masih ada tema ya lanjut. Mungkin segini dulu Lik ya, biar nanti besok konten lagi. Memorinya juga nanti tidak kuat ini HP-nya jelek. Terus apa namanya, terlalu lama juga nanti rokoknya habis. Mungkin tutup dulu balik. Ya boleh. Boleh? Apa melanjutkan? Lanjutkan nanti harus apakan dulu ini HP-nya, ganti dulu yang baru. Ya sudah dulu saudara-saudara semuanya, khususon al-mudda'un bi annahum asbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala afikum wa ala hubbikum wa ala ridallah wa liridallah wa li syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nad'u an nakuna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Fa innana nasma'u aqwalan wala nastati'u an nattabi'a ahadan minha illa biiznillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.